Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya dan juga tetap semangat nih untuk mengasah skill-skill yang kita miliki biar lebih jago dan lebih terampil tentunya. Oke, di video kali ini bareng aku Vina, aku akan membahas nih mengenai salah satu keterampilan yang sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja, yaitu keterampilan komunikasi. Nah, sebenarnya aku tahu bahwasanya teman-teman yang nonton video ini sebenarnya sudah memiliki keterampilan komunikasi yang baik, tetapi semangat belajarnya teman-teman itu sangat tinggi banget sehingga pengen untuk mengasah keterampilan komunikasi yang dimiliki biar lebih jago dan lebih terampil tentunya. Oke teman-teman, nggak perlu lama-lama, langsung aku bahas gitu ya tentang keterampilan komunikasi itu seperti apa sih. Nah, kita bahas dulu nih sebenarnya ke apa sih kemampuan, apa sih komunikasi itu gitu. Nah, sebenarnya kalau komunikasi itu merupakan proses penyampaian informasi nih atau pemahaman dari satu orang ke orang lain gitu. Jadi ketika kita ngomong, ketika kita ngobrol dengan orang lain, sebenarnya di dalam itu ada sebuah informasi yang ingin kita sampaikan dan ada sebuah kepemahaman yang ingin kita sampaikan kepada orang lain tersebut biar orang lain paham gitu dengan apa yang kita sampaikan. Sedangkan kalau kemampuan komunikasi itu mengarah kepada kemampuan seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kontak dengan pihak lain melalui proses menceritakan, mendengarkan dan juga memahami suatu informasi gitu teman-teman. Jadi untuk kemampuan komunikasi ini bukan hanya kita ngomong atau kita berdiskusi dengan orang aja gitu, tetapi ada sesuatu kemampuan gitu untuk mengemas informasi itu dengan baik, dengan cantik, biar orang itu paham dengan apa yang kita sampaikan, biar informasi yang kita sampaikan itu lebih menarik gitu. Nah, sekarang kita cari tahu nih kenapa sih komunikasi itu penting banget di dunia kerja gitu. Memang komunikasi ini sangat banyak sekali digunakan di dunia kerja dan memang penting banget, banyak banget pengaruhnya ketika kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu ya teman-teman. Di sini ada 4 poin utama nih teman-teman. Yang pertama yaitu komunikasi saat wawancara kerja. Nah ini penting banget karena ini merupakan hal yang pertama HR lihat dari kita gitu ya teman-teman. Ketika kita mampu menjawab pertanyaan HR dengan baik, ketika kita mampu berkomunikasi, ketika kita mampu menyampaikan, menceritakan ide-ide kita atau keterampilan atau kemampuan yang kita miliki saat wawancara dengan baik, itu akan sangat membuat HR terpukau gitu dengan kita. Nah ini merupakan salah satu hal yang pertama gitu ya, biar HR tertarik dengan kita. Nah kemudian yang kedua yaitu komunikasi dengan atasan nih teman-teman. Tentu komunikasi dengan atasan berbeda dengan komunikasi kita sehari-hari gitu ya. Pasti ada informasi yang bobotnya mungkin lebih berat gitu untuk kita sampaikan kepada atasan, mungkin terkait target kita, kinerja kita, atau misalkan ada kendala apa saja yang kita alami. Nah, kita harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada atasan, biar atasan kita itu juga paham nih dengan bagaimana pekerjaan kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu komunikasi dengan rekan kerja. Nah, ketika di dunia kerja kita pasti akan banyak bersinggungan atau berkomunikasi dengan rekan kerja kita. Nah, di situ kita harus menjaga kemampuan komunikasi ini biar lebih baik, menjaga komunikasi kita dengan teman-teman kita, biar misalkan ketika suatu ketika nih kita ada pekerjaan yang mengharuskan kita berkoordinasi atau bekerja sama dengan rekan kerja kita, kita lebih enak nih menyampaikannya gitu dengan kemampuan komunikasi yang kita miliki. Nah, kemudian yang keempat yaitu komunikasi dengan pelanggan. Ini merupakan salah satu hal yang penting, sangat penting dimiliki oleh orang-orang yang setiap hari berkomunikasi atau berhubungan dengan pelanggan gitu ya teman-teman, seperti customer service, sales, marketing, itu kan setiap hari nih berhubungan dengan pelanggan, grow outlet, store pro itu juga berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, di situ teman-teman harus memahami nih karakteristik pelanggan kita seperti apa biar kita juga mampu menjawabnya dengan baik, memberikan informasi, menyampaikan informasinya juga sesuai dengan yang pelanggan inginkan gitu. Karena kan tipe-tipe pelanggan tuh berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang ketus, ada yang pengennya cepet-cepet, ada yang pengen dijelasin pelan-pelan, ada yang masih bingung. Nah itu kita harus membedakannya cara untuk menjawabnya gitu. Karena kalau kita jawabnya sama, tentu membuat pelanggan itu kesulitan gitu ya untuk menangkap apa yang kita sampaikan, apa yang kita maksudkan gitu. Nah, sekarang esensi dari komunikasi yang efektif itu seperti apa sih?
Di sini ada 3 garis besar komunikasi yang efektif itu seperti apa. Yang pertama yaitu adanya garis besar pembahasan gitu ya teman-teman. Ketika kita komunikasi akan lebih efektif kalau memang ada garis besar pembahasannya, biar nggak melebar kemana-mana, biar nggak mengarah kemana-mana, biar fokus sesuai apa yang ingin dibahas. Kemudian yang kedua adanya kesepahaman gitu ya teman-teman. Apa yang kita sampaikan orang lain paham, apa yang orang lain sampaikan kita juga paham gitu. Biar nggak miskomunikasi, karena kalau di dunia kerja terjadi miskomunikasi itu tentu sulit banget gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kita mengkomunikasikan informasi dari kita dengan baik biar orang lain paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu saling memberikan respon atau feedback nih teman-teman. Seperti yang aku sampaikan tadi ya. Jadi kalau kita ngomong sama orang jangan cuma diem, tapi kita sampaikan respon atau feedback dari kita, feedback yang positif. Boleh dari tersenyum, mengangguk, atau misalkan respon kecil gitu seperti tanggapan-tanggapan, oke kemudian bagaimana, baik itu bagus, terus gimana, oke kemudian gimana sih gitu-gitu teman-teman. Jadi kita ada tanggapan-tanggapan kecil yang menunjukkan bahwasanya kita antusias dan memang memperhatikan orang tersebut yang sedang berkomunikasi dengan kita. Oke, nah kita masuk ke tips komunikasi biar lebih efektif tuh gimana sih di dunia kerja ini. Yang pertama, kita harus mengenali nih pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup. Karena dua pertanyaan ini tentu beda cara menjawabnya. Kalau pertanyaan terbuka itu lebih mengarah ke bagaimana sih pemikiran kita, pendapat kita gitu. Jadi kita ditanyai tanggapan dari kita, misalkan bagaimana sih pendapat kamu terkait hal ini gitu. Nah, itu kan kita bisa menjawab lebih banyak lagi gitu ya. Informasi yang ingin kita sampaikan itu bisa banyak gitu. Nah, kalau pertanyaan yang tertutup itu biasanya iya pilihan jawabannya kayak iya tidak, bagus enggak, benar tidak kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi kita menjawabnya sesuai juga dengan apa yang ditanyakan oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua, kita harus berlatih mendengarkan secara aktif gitu. Komunikasi itu gak hanya kita ngomong loh, komunikasi itu juga kita mendengarkan, kita mampu merespon, kita mampu memahami apa yang orang lain sampaikan dengan baik gitu. Nah, untuk mendengarkannya itu baik secara verbal maupun non-verbal gitu, untuk menunjukkan antusias dan perhatian kita. Boleh misalkan tersenyum, mengangguk, itu juga boleh. Atau misalkan teman-teman mau menanggapi gitu, oke, baik-baik, bagus-bagus, terus gimana kelanjutannya, kayak gitu-gitu tuh boleh banget teman-teman. Tanggapan-tanggapan kecil itu akan membuat orang lain merasa terkesan bahwasanya, oke teman-teman ini memang memperhatikan apa yang orang lain sampaikan itu. Terlepas dari apa yang disampaikan itu entah penting atau enggak, entah ada kaitannya dengan kamu atau enggak, tapi kamu tunjukkan antusiasme kamu saat mendengarkan orang tersebut berbicara gitu. Nah, sekarang tips yang ketiga nih teman-teman, adanya variasi nada bicara gitu ya teman-teman. Adanya penekanan, tinggi rendahnya nada, intonasinya yang jelas, kayak gitu teman-teman. Biar apa? Biar nggak bosen, biar nggak membosankan, biar nggak itu aja. Misalkan kita menyampaikan suatu hal yang harusnya berapi-api, tapi kita sampaikannya dengan datar-datar aja. Nah, itu sangat kurang bagus gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus lebih ada variasi intonasinya gitu biar lebih menarik. Nah, kemudian yang kedua yaitu jangan bergumam gitu ya teman-teman, karena kalau bergumam itu orang lain jadi nggak paham gitu dengan apa yang kita sampaikan, jadi bingung sebenarnya maksudnya itu apa sih gitu. Nah, kemudian yang keempat, jujur dalam menyampaikan kebutuhan. Kita kalau memang butuh, ya kita sampaikan gitu. Tapi kita pertimbangkan apa yang harus disampaikan. Kemudian juga cara menyampaikannya seperti apa. Apakah kita harus to the point, atau misalkan kita harus sampaikan dulu nih tujuannya seperti apa. Kemudian targetnya bagaimana, outputnya harapannya itu seperti apa, kayak gitu. Biar orang lain paham dengan apa yang kita sampaikan dan kita nggak perlu mengulang-ulang lagi apa yang kita sampaikan gitu. Nah, itu tadi tips komunikasi yang efektif. Setelah kita sudah belajar, kita latihan dulu ya teman-teman. Ini ada pertanyaan nih teman-teman nanti bisa langsung tebak. Yang pertama nih, misalkan teman-teman menerima pesan email dari rekan kerja yang hanya berisi daftar poin-poin perbaikan atas tugas yang baru-baru ini kamu kirimkan kepada dia gitu ya. Nah, tapi kamu merasa tersinggung nih dengan apa yang disampaikan. Nah, apa sih tanggapan terbaik kamu? Kalau yang pertama, kita berterima kasih atas sarannya, terus kita langsung mengerjakan perbaikan tersebut. Sedangkan kalau yang kedua, kita jelaskan kepada rekan kerja kita tentang bagaimana sih cara memberikan saran perbaikan yang kamu harapkan gitu, biar mudah dipahami. Ayo, menurut teman-teman yang mana nih? Nah, benar banget. Jadi yang kedua gitu ya teman-teman, kalau memang kita nggak paham, kita kurang suka dengan cara penyampaiannya, ya kita sampaikan ke orang tersebut.
kalau aku nggak paham nih sama yang kamu sampaikan, tolong kamu sampaikannya tuh kayak gini loh, biar aku lebih paham detailnya tuh seperti apa, terus nanti nextnya itu bagaimana, dan juga outputnya tuh pengennya seperti apa, kayak gitu. Biar kamunya enak, teman kamu yang memberikan saran perbaikan itu juga paham gitu dengan kamu gitu, teman-teman. Nah, sekarang yang kedua nih, mana di antara pilihan berikut yang menunjukkan pada lawan bicara kamu bahwasanya kamu menyimak dengan baik dan mengerti maksud yang disampaikan? Ini ada dua ya, teman-teman. Kalau yang pertama, tersenyum dan mengangguk dengan yang disampaikan oleh lawan bicara. Sedangkan kalau yang kedua, kita menceritakan kisah hidup kita yang sedikit ada hubungannya dengan topik yang dibahas nih. Yang mana? Oke, benar banget. Jadi memang yang pertama gitu ya teman-teman, seperti yang aku sampaikan tadi, adanya respon atau feedback kecil-kecilan itu boleh banget, boleh tersenyum atau mengangguk dengan yang disampaikan oleh lawan bicara kita gitu. Nah, sekarang yang ketiga nih, misalkan kamu mengatakan lelucon kepada beberapa rekan kerja dan salah satu dari mereka pergi menjauh tanpa tertawa sama sekali. Nah, apa sih tanggapan terbaik kamu? Kalau yang pertama, kamu biarkan saja, biar kamu tidak semakin membuat dia tidak nyaman, ya udah biarin dia pergi. Atau misalkan yang kedua, kamu tanyakan kepada dia secara pribadi gitu ya teman-teman, berdua aja apakah dia merasa tersinggung dengan apa yang kamu sampaikan tadi, kemudian minta maaf. Nah, benar. Jadi pilihannya yang kedua gitu ya teman-teman. Kalau kita pengen punya komunikasi yang baik dengan rekan kerja kita, ketika memang terlihat ada masalah atau ada hal-hal yang kurang baik di depan mata kita gitu, ya kita tanyakan ke orang tersebut sebenarnya apakah tersinggung ataukah mungkin ada masalah apa. Nah, kemudian kita juga harus meminta maaf kepada orang tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini, luar biasa banget teman-teman. Tadi sudah belajar nih pengertian komunikasi, pentingnya kemampuan komunikasi, tips komunikasi yang efektif, esensi dari komunikasi yang efektif. Kemudian teman-teman juga udah berlatih nih ke bagaimana secara berkomunikasi yang baik, terlebih di lingkungan kerja gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu video kali ini dari aku. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga teman-teman semakin jago, semakin terasa keterampilan komunikasinya biar lebih baik lagi, biar bisa dimanfaatkan dengan lebih luas lagi. Terima kasih sudah nonton video ini, teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.